Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin, haleluya, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkan kasih-Mu dari kami, ya Tuhan. Bukti kasih-Mu, Kau berkorban bagi kami. Bukti kasih-Mu, Kau beri hidup bagi kami. Hari ini kami ada sebagaimana adanya. Ini bukti karena kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu terjadi. Itulah puji-pujian kami, itulah penyembahan kami. Kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan kami. Bapak, Engkau terlebih dahulu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Hamba yang dipercayakan di tempat ini, Tuhan, hamba terbatas. Hamba manusia biasa yang penuh kekurangan. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba mau segenap hidup hamba letakkan di bawah kaki-Mu. Urapi kami dalam nama Yesus Tuhan. Dengan kewahyuan yang baru, dengan hikmat, biarlah di hari ini hamba berdiri sebagai alat dan sarana saja. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kerinduan-Mu, kehendak-Mu bagi jemaat-Mu di tempat kita dalam nama Yesus Tuhan. Atmosfer suasana di tempat ini dikuduskan dalam nama Yesus Tuhan. Yang bukan dari Tuhan kami singkirkan halau dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah benar firman Tuhan yang mengalir jatuh di tanah yang benar-benar gembur, sehingga kami pula membawa berkat kerajaan Allah itu sebagai berkat sukacita dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sekali lagi lawatan-Mu terjadi, kebenaran firman siap ditabungkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua siap dengan firman Tuhan. Sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Apa kabar di pagi ini? Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Kita harus katakan luar biasa, karena Allah kita luar biasa. Amin. Allah baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kebaikan Allah kita tak terbatas, tak terhingga. Bukan karena ketika kita bertobat baru Tuhan baik. Ketika kita menjadi orang yang tidak taat kepada Tuhan, Tuhan baik kepada saudara dan saya. Amin. Haleluya. Terbukti hari ini saudara-saudara, kita yang pernah hidup dalam kehidupan yang terburuk, hari ini Tuhan bawa menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya cerita ini pun juga, saya termasuk orang-orang yang seperti itu. Dulunya hidup di seberang sana, sampai hari ini ada di tempat ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini saya percaya kita semua orang-orang yang punya pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan yang sudah sangat luar biasa. Sehingga hari ini buang segala roh untuk menilai dan mengukur. Sebab itu satu cara kerja iblis membuat saudara tidak menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebab kesaksian itu Tuhan mau kita cerita tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Itulah firman yang hidup. Itulah yang menjadi kebenaran. Sebab orang cerita begini, cerita Yesus Tuhan itu cerita yang dulu orang cerita itu terbenar, ya Yesus juga itu terjadi. Tetapi hari ini bukti karya Roh Kudus, pertolongan Tuhan menuntut saudara-saudara kita yang tadi saya bilang dulu hidupnya tidak benar, dulu Tuhan menjadi benar. Waktu percaya, karena Tuhan saudara itu dulu dia begini, hari ini jadi begini. Itu kenapa? Karena Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Amin. Puji Tuhan, kita hari ini masih ada dalam suasana baru kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita baca bersama-sama di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya jemput semua kita yang sudah dapat bangkit berdiri. Nanti yang pria kita baca ayat yang ganjil, yang wanita baca ayat yang genap. Yang sudah dapat bangkit berdiri. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca berbalas-balasan. Haleluya. Semua sudah dapat? Saya baca perikopnya. Lanjut di ayat yang pertama khusus untuk yang pria. Kita bersama-sama membacanya. Pentakosta 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba terdengar dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang mengelilingi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah langit. Ketika kemudian bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Bersama-sama ayat yang ke-13, 2, 3. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Ini cerita tentang kedahsyatan Roh Kudus. Dalam kehidupan kita, fase dalam perjalanan Tuhan itu bagaimana menyelamatkan manusia itu ada 3 fase. Yang kemarin saya sempat singgung ingat Tuhan bagaimana dengan caranya, dengan upayanya Dia menyelamatkan kita. Beda dengan keyakinan yang lain. Di luar sana orang berusaha dengan caranya untuk mencari perhatian untuk mereka diselamatkan. Tapi kita, Tuhan kita, Dia menggunakan metode dan berbagai macam cara bagaimana Dia menyelamatkan kita. Ya, Tuhan pertama, ketika penciptaan manusia, zaman Nuh, Tuhan membaptis bumi yang kemarin dicerita oleh Bapak Gembala kemarin. Setelah itu, angkatan dari Nuh itu generasi ke generasi sampai kepada Abraham. Generasi dari keturunan Abraham ini hidupnya juga menyembah kepada Allah yang bukan Allah, Tuhan yang kita sembah sekarang. Sehingga Tuhan membawa Abraham keluar dari keluarganya, dari Uzkah. Proses itulah Tuhan menyatakan diri. Itu upaya pertama Tuhan bagaimana menyelamatkan manusia dengan membawa Abraham. Proses dari inilah Allah dengan wujud pribadinya sendiri datang berkomunikasi langsung kepada Abraham. Dia bisa bicara di langit, dia pakai gunung bicara kepada Abraham. Itu pribadi Allah langsung. Bagaimana dia upaya menyatakan diri kepada Abraham. Abraham percaya, oh betul, ini ada Tuhan yang benar, ada Tuhan yang layak kita puji. Sehingga dari proses itulah membuat Abraham yakin. Abraham satu-satunya bapa segala orang beriman. Karena dia dengar langsung Allah berbicara kepada dia, membuat dia yakin, dia percaya, dia sampai mengorbankan. Ujian iman yang pertama adalah Allah menguji Abraham untuk membawa anaknya dikorbankan. Abraham berani melakukan itu karena imannya kepada Tuhan bahwa memang benar Allah hidup, benar-benar Allah yang nyata, Allah yang hidup. Yang beda dari Allah dan para nenek moyang yang saya sembah, mereka menyembah kepada batu, kepada gunung dan segala macam, tidak jelas. Tapi kali ini Allah yang benar. Usaha Tuhan. Dari proses itulah Abraham mengajarkan kepada anak-anaknya, cucunya, generasinya, sampai kepada mereka, turunan mereka ada di Mesir. Proses itu. Kehidupan di Mesir juga, generasi dari Abraham sudah terkontaminasi karena desakan, tekanan segala macam. Sehingga keyakinan mereka kepada Allah, mereka Allah tidak ada. Sehingga membuat iman mereka mulai menjadi buyar kepada Tuhan. Proses itulah Tuhan mengangkat Musa. Saya cerita ini karena cerita ini kita sudah paham. Saya mau mereview kembali dari sebuah proses kisah Tuhan berjuang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya harus sadar bahwa kita orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, sangat mulia. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Proses ini
Berjalan Tuhan mengangkat Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menuju ke tanah Kanan dengan sebuah konsep untuk Tuhan mengajarkan mereka tata beribadah kepada Tuhan, mengajarkan mereka aturan-aturan supaya menempatkan Dia sebagai Tuhan. Aturan mana larangan, mana yang harus dilakukan, kewajiban kalau buat dosa, caranya mengampuni dosa seperti apa, itu diajarkan. Itu pribadi Allah sendiri. Dia berupaya untuk bagaimana kita percaya Dia menyelamatkan kita. Itu usaha dari Tuhan Allah. Proses perjalanan ini sampai kepada turunannya Daud, perang ke perang sampai ke segala macam proses ini merebut kekuasaan untuk bangsa ini tetap jadi bangsa pilihan Allah. Dari proses ini bangkitlah raja-raja mengakibatkan bangsa Israel, mereka butuh juga mereka punya raja yang nyata real. Sehingga bangkitlah Daud dan selanjutnya raja-raja yang diceritakan dalam kisah raja-raja tentang generasi yang diangkat Tuhan memimpin bangsa Israel. Yang Tuhan mau adalah mereka menempatkan Dia sebagai raja dan Tuhan. Tapi kehendak mereka mau harus manusia nyata seperti bangsa Filistin, bangsa yang lain. Itu prosesnya. Sehingga akibat dari proses itu kehidupan mereka juga terkontaminasi, jatuh dalam dosa lagi. Sehingga proses seperti itu Tuhan datang sebagai pribadi, tidak datang sebagai manusia, sebagai Yesus Kristus. Itu upaya kedua Tuhan untuk bagaimana mengusahakan menyelamatkan kita. Usaha dari Allah sendiri untuk bagaimana menyelamatkan kita. Dari proses demikian, ingat Tuhan Yesus mati, setiap orang yang percaya kepadanya dalam nama Yesus, dia memperoleh keselamatan. Ketika Yesus mati, itu proses upaya Tuhan datang menunjukkan diri, hidup sebagai manusia, menjadi teladan. Dan hari ini kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, juru murid kita adalah Yesus Kristus. Itu satu-satunya teladan kita. Sebab di dalam dunia manusia kita semua, karena akan cerita kita kan endingnya sampai kepada bacaan kita tadi, bahwa manusia kita hidup, roh Allah ada pada saudara dan saya, roh keinginan bebas kita juga ada dalam diri kita. Itu yang selalu menawan jiwa kita, raga kita untuk bagaimana melayani kehendak itu. Sehingga Yesus mati, bangkit ke surga, prosesnya kepada proses pencurahan Roh Kudus ini bagian dari ketika Yesus yang telah kita percaya sebagai Tuhan kita mati dan kemarin kita rayakan kenaikannya. Masa-masa yang sekarang adalah masa-masa penantian untuk pencurahan Roh Kudus ini. Ingat, kalau wujud Allah seperti pribadinya satu orang itu, dia ada di Yerusalem sana. Bagaimanakah kita semua bisa menjangkau Dia untuk menyembah Dia sebagai Tuhan? Dia datang karena penggenapan firman Allah, menyampaikan Injil Kristus dan menebus kita. Kematian Yesus naik ke surga, satu tujuan, Dia datang kembali dalam wujudnya pribadi, roh, spiritual. Ini usaha yang ketiga. Pribadi Allah dalam wujud roh yang hari ini Dia ada dalam pribadi saudara dan saya. Ada dalam pribadi saudara dan saya. Roh Allah itulah yang akan mengisahkan kebenaran dalam diri saudara. Roh Allah itulah yang mampu mengingatkan firman Allah yang selama ini kita dengar, kita baca, ataupun apa saja. Ketika ada dalam persoalan-persoalan, tantangan, roh Allah itu ya, Dia akan mengingatkan saudara, mengajarkan saudara. Sehingga hari ini jangan berguru kemana-mana. Bergurulah kepada Roh Kudus. Allah dalam wujud pribadinya, Allah, Yesus, kan Roh Kudus. Masa kerja sekarang adalah masa Roh Kudus. Roh Kudus itu Dia bisa mampu bangkitkan siapa saja. Pakai Dia bicara firman, pakai Dia bersaksi, pakai Dia berdiri. Roh Kudus, Allah Roh itu. Sehingga Roh Kudus itu Dia mempunyai fungsi ganda. Dia mengajarkan kita. Ketika kita respon, kita membawa hidup kita meletakkan kepada pribadinya, baru Dia akan tuntun kita, Dia bawa kita kepada hari-hari kehidupan kita. Tetapi kalau tidak, Dia akan berdiri selalu menjadi saksi. Hari itu kerjaku buat apa? Dia saksi untuk pengadilan nanti. Saksi itu fungsinya dia memberatkan dan meringankan hukuman. Putusan. Oke? Roh Kudus punya fungsi ini. Sehingga hari ini roh yang Allah beri sesuai dengan bacaan kita, pencurahan Roh Kudus. Kita bisa lihat kekuatan dahsyatnya Roh Kudus. Setiap orang bisa bicara dengan bahasa lain yang tanpa dia tahu. Hari ini karena karya Roh Kudus kita bisa menjadi satu kekuatan keluarga yang dari suku budaya yang beda. Hari ini kita menjadi satu kekuatan keluarga karena Allah Roh Kudus. Roh yang sama itu ada pada saudara dan saya. Sehingga kita hari ini kita saling menerima, kita saling memahami. Kalau tanpa Roh Kudus,
saudara dan saya hari ini bermusuhan. Kau suku mana? Kau bahasa? Kau dari mana? Marga mana? Karena Roh Kudus. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita pentingnya kita paham siapa pribadi Roh itu. Roh itu adalah pikiran Allah, pribadi, kehendak Allah, kemauan Allah. Roh ini juga dia tahu, dia punya hubungan dengan Allah, dia tahu apa yang Tuhan mau tentang diri kita, apa yang dia mau masa depan kita, dia tahu. Dan dia itu tugaskan Tuhan untuk membawa kita mencapai visi Tuhan dalam diri kita. Bukan kita memaksakan kehendak kita untuk menuntun dia, untuk melayani keinginan-keinginan kita. Karena cenderung kita manusia seperti ini. Kita hidup itu mau Tuhan, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begitu. Kita nggak perlu ngatur Tuhan. Soalnya dalam hidup ini kita tahu bahwa yang kita ngatur planning itu sesuatu yang baik. Padahal enggak. Firman Tuhan bagaimana yang saya katakan ya, ada jalan bisa lurus padahal ujungnya menuju kepada maut, jurang. Itulah kita manusia. Kadang kita menawarkan Tuhan di berbagai macam program, planning, keinginan, kehendak kita yang terlalu melampaui kemampuan kita. Sehingga kadang kita dalam doa kita baksakan Tuhan, Tuhan, ini keinginan saya. Kalau kita bikin tahu-tahu, kalau Tuhan tuh tidak begini, saya tidak mau begitu. Kalau Tuhan begini, kalau saya begitu. Sesuatu yang sangat naif, sangat salah dalam pemahaman kita. Sehingga kita perlu paham bahwa dalam pekerjaan kehendak Allah hari ini adalah karya Roh Kudus. Saudara bergerak di mana-mana, duduk di mana, berdiri di mana, ingat Roh itu dia ada di mana-mana. Dia selalu sudah yang biasa ada dalam segala situasi apa saja. Spirit dia akan selalu dia tugas dia ingatkan kita. Saudaraku, jangan marah ya. Ataupun ada persoalan-persoalan dia dalam kehidupan kita, dia akan memberi cara untuk kita berpikir yang positif. Itu kerjanya Roh Kudus. Sehingga pentingnya kita punya asa ketajaman yang kepekaan, supaya kita punya pemahaman tentang apa mau Tuhan di dalam hikmat yang diberi dalam karya Roh Kudus dalam pribadi kita, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Next, kita lanjut dari kebenaran ini. Ada cerita yang tadi saya cerita awal itu adalah ingat betapa usahanya, hebatnya perjuangan Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya dari pihak Allah Tuhan itu. Terus saudara mau selamatkan tidak? Saya percaya kita semua orang mau selamat. Amin. Selamat bukan hanya di surga, di bumi dan di surga. Kalau saudara selamat mau cari cara dengan caramu saja untuk mencari perhatian untuk selamat di surga, tetapi kalau saudara tidak selamat di bumi, sama saja omong kosong. Ya, jadi kenapa Roh Kudus itu menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita orang percaya? Kita baca dalam Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah dia di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ingat, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Yang pertama, ingat, ketika roh Kristus Tuhan ada dalam diri kita, maka kedagingan kita dengan sendirinya akan luntur. Ketika roh Kristus dia bergaul, kita bergaul kali dengan roh Tuhan, maka kehendak bebas kita dengan sendirinya dia akan luntur, dia akan hilang. Karena roh itu kan dia menuntun kita, mengajarkan kita hidup dalam roh. Keinginan roh itu apa? Buah-buah roh itu apa? Galatia 5 ayat 22-23 dia berkata, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang mendatangi. Ketika spirit roh ini ada di sini, hidup di bumi di mana saja, pekerjaan kita, di keluarga kita, damai sejahtera menjadi bagian pusaka yang Allah wariskan dalam kehidupan kita.
dia tidak akan lari dari itu. Jadi ketika kita bergaul dengan Roh Kudus itu dia hidup dalam diri kita, maka kedagingan kita dengan sendirinya dia akan pergi. Kita hidup melayani keinginan Roh, kasih, damai, sukacita. Itu akan selalu mewarnai kehidupan kita. Sehingga apa? Yang dulunya suka marah-marah dari orang yang berbesar hati, berjuang besar. Yang dulunya suka dendam dari orang yang besar pemaaf. Yang dulunya malas datang dari ibadah dari orang yang setia dalam ibadah. Yang dulunya malas berdoa dari orang yang suka berdoa. Karena apa? Saudara bukan dirimu lagi, tapi Kristus sudah ada dalam dirimu. Amin. Kristus yang wujud sebagai manusia sudah pergi. Karena Spirit Kristusnya di dalam rohnya yang hari ini ada dalam dirimu. Hari ini warnamu beda, nilaimu beda, tutur katamu beda, senyummu beda. Amin. Karena senyummu mengalirkan kedamaian kepada saudara yang melihat, yang menerima. Amin. Hari ini jangan sia-siakan. Pentingnya roh Allah itu ada di dalam diri saudara dan saya. Ini usaha Kristus Tuhan di dalam wujud pribadi rohnya yang sekarang terpatih dalam pribadi setiap manusia. Jadi sudah tidak lagi datang cari Tuhan harus lari ke Bapak Gembala, harus lari ke sana. Tidak. Tuhan itu ada dalam dirimu. Roh itu ada dalam dirimu. Ajak larian ngomong. Karena fungsi roh itu adalah dia punya tugas adalah dia jadi guru. Dia mentoring kita, dia jadi penolong. Dia menolong kita dalam segala keadaan apa saja. Dia melihat keadaan kita susah, dia ngomong sama Tuhan, kirim berkat sama saudara ini. Dia lagi hidupnya begini. Hanya dia yang mampu bersaksi di hadapan Allah tentang hal yang luar biasa dalam diri kita. Bahwa Tuhan bertindak mau mengirim berkat. Ini pertolongannya pada kita. Amin. Itu kekuatan di dalam Allah Roh Kudus. Yang berikut, ya, mengapa Roh Kudus menjadi bagian penting dalam kehidupan kita orang percaya? Dalam 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Haleluya. Mengikat diri dengan Tuhan. Ketika roh Tuhan itu dipenuhi, dia mengalir secara maksimal dalam diri kita, maka hubungan kita menjadi satu dengan Tuhan. Tidak mungkin terpisah. Karena Allah itu sudah yang roh itu. Allah sudah itu yang roh. Ketika kita menjadi satu dengan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang pewaris segala damai sejahtera, berkat. Itu menjadi bagian yang kita pemilik, pewaris. Yang pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang menjadi sumber berkat, mengalirkan berkat kepada orang. Orang punya masalah, ketemu kita, masalah selesai. Kita dua orang sakit, mujizat terjadi, sembuh. Ketika ada dalam tekanan seperti apapun, ketika kita ngomong berjumpa dengan orang saja, aura kita sudah beda. Karena spirit roh Tuhan kita sudah menjadi satu dengan Tuhan. Kita pilih mana sinar kemuliaan Tuhan terpancar lewat kita, ketemu orang saja, orang sudah terima, lepas roh. Tanpa dia ngomong sesuatu, kita sudah tahu dia ada masalah, dia ada sesuatu. Itu karena apa? Kita telah menjadi satu dengan Tuhan. Karena roh Tuhan itu membuat hubungan kita menjadi erat dengan Tuhan. Kita bukan menjadi pribadi yang terpisah lagi. Hari ini kita menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena kita menjadi orang pilihan Allah. Karena Tuhan tidak akan datang menjadi wujudnya sebagai manusia seperti pribadi Yesus lagi. Yang dulu datang terus dia melakukan mujizat. Diri sendiri yang melakukan mujizat sehingga orang berbondong-bondong bahwa orang sakit dari mana-mana datang untuk dilayani, disembuhkan, mendengar firman langsung dari dia sendiri. Ya. Tetapi pribadi Tuhan sekarang dalam diri Roh Kudus, sehingga dirinya Allah itu ada di diri saudara. Saudara mampu melakukan puasa,
mampu melakukan mujizat ketika roh Tuhan benar-benar ada dalam diri saudara. Roh Tuhan itu ada dalam diri saudara dan saya. Tetapi hari ini kita tidak pernah bergaul, kita tidak pernah bersikap dalam diri kita. Sehingga kadang kita hidup dalam menjalani segala kehidupan, kadang rasa berat, susah, seperti apa, khawatir, bimbang dan segala. Akibat karena kita berusaha meladeni segala kehidupan kita, masa depan kita dengan akal kita. Sehingga kadang kita merasa berat. Tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan di dalam pergaulan hubungan kita dengan pribadi adalah kudus dengan baik, maka saudara pikiranmu akan menjadi besar. Cara pandang kita akan berbeda dalam melihat kesalahan dan persoalan. Melihat saudara kita ketika ada waktu itu tidak apa. Ketika kita melihat kita tahu bahwa saudara kita ada spirit, ada roh yang sedang mengintervensi, mengikat, menawan diri dia sehingga dia tidak bebas, dia tidak bergairah. Haleluya. Jadi ingat, pentingnya roh dalam diri kita adalah dia akan membangun dan mengikat hubungan kita dengan Tuhan, kita menjadi satu dengan Allah itu. Sehingga penting sekali saudara dan saya membangun hubungan yang erat dan memaksimalkan roh Allah yang ada dalam diri kita. Dia maksimal bekerja dalam kita, membawa kita untuk memahami visi Tuhan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bagian yang ketiga yaitu di dalam Galatia 4 ayat 6 sampai ayat ke-7. Galatia 4 ayat 6 dan ayat 7. Firman Tuhan berbunyi, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ingat, sebelumnya tanda orang bertobat itu apa? Baptisan. Saudara kenal Yesus, tahu saja kalau saudara tidak dibaptis, saudara menjadi bagian dari Kristus. Sebab itu tandanya. Saudara dan kita ada dalam komunitas dulu kenal, ada satu komunitas cerita film namanya Yakutsa. Mereka dikenal dengan tatonya. Itu dia punya anggotanya. Ada kelompok tertentu dia punya anggotanya, dia kenal dengan dia kasih gelang atau tanda tertentu supaya mereka jadi komunitas mereka. Dikenal, oh ini anggota kita, ini orang kita. Begitupun sama dengan kita orang Kristen. Orang yang percaya Yesus, ketika saudara percaya, saudara tidak dibaptis, saudara bukan bagian dari murid Kristus. Saudara hanya simpatisan atau sama seperti dia tidak menjadi bagian dari keluarga itu gitu. Sehingga ketika hari ini saudara yang sudah kenal Yesus sudah tahu baptisan itu sesuatu yang mutlak, karena itu tanda pertobatan. Ketika saudara kita dibaptis, baru roh Allah itu turun dalam diri kita, dia menuntun hidup kita untuk memulai hidup baru. Baptis itu tanda pertobatan. Kita dicelap, direndam dalam air, dosa kita ditinggalkan. Hari itu hidup kita mulai jadi baru, mulai dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus dia masuk intervensi dalam kehidupan kita. Kalau dia ingat, oh kasih cinta kepada Tuhan itu seperti apa, hasrat kepada Allah itu seperti apa. Coba saudara merenungkan saja ketika awal-awal saudara dibaptis seperti apa cinta mula-mula kepada Tuhan. Tidak dibanding oleh apapun, mau tidur juga Tuhan terbaik, Engkau hebat, Kenapa? Hari itu kita manusia baru di hadapan Tuhan. Roh Tuhan lagi bekerja, kita lagi dikendalikan oleh Roh Kudus. Model itulah yang kita harapkan, hubungan kita dengan Tuhan. Kita kembali hidupkan roh itu dalam diri kita supaya kita mulai dari manusia baru dikendalikan roh, sehingga roh kita membawa kita punya selera-selera kerajaan, punya hasrat hal-hal hubungan yang hendak Allah gitu. Bukan keinginan-keinginan kita lagi. Itu sesuatu yang penting. Ingat, dalam bagian ini adalah ketika kita pentingnya Roh Kudus di dalam menjadi bagian penting dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus itu dia membuat kita menjadi bagian, kita diubahkan menjadi anak atau menjadi hamba. Kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Sehingga firman Tuhan berkata, apapun yang saudara lepaskan di bumi terlepas di surga, apapun saudara ikat di bumi ikat di surga. Karena saudara jadi pewaris. Saudara jadi pewaris. Hari ini saudara mau
Berkatnya begini, ketika Tuhan berada dalam diri saudara, selalu berdoa, selalu beribadah, jangan ngomong kata-kata yang sia-sia kepada istri dan anak-anak. Sebab kata-kata itu akan mengikat mereka. Kalau memang hari ini saudara sadar bahwa selama ini saudara memperkatakan kata-kata sia-sia, pulang berdoa, Tuhan saya minta ampun, cabut kata-kata sia-sia dalam kehidupan saya, buang, cabut kata sia-sia dalam istri saya, buang. Hari ini cabut dalam diri saya juga perkataan yang sia-sia Tuhan buang. Dan hari ini kata-kata yang mengalir sumber berkat itu yang saya lepaskan kepada anak-anak. Hari ini kau jadi wanita yang hebat, kau jadi istri yang termanis, kau jadi anak yang cakap, jadi anak calon pemimpin. Harus kita perkatakan. Karena setiap perkataan itu adalah doa. Jadi ketika kita menjadi bagian dari anak Allah, ketika kita punya hubungan, Roh Kudus membawa kita untuk kita dikenalkan kepada Allah, kita menjadi waris anak Allah. Hari ini saya adalah anak Allah. Walaupun dalam segala keadaan apapun, saya tidak akan takut bertahan. Karena hidup bukan pekerjaan, hidup bukan karena persoalan jabatan, hidup bukan persoalan saya berusaha, punya usaha banyak. Tuhan tuh beri hidup, dia bertanggung jawab. Saudara mau bagaimana, tetap Tuhan ngurus. Saudara bisa ingat orang yang tidak punya pekerjaan, hidup hari ini mereka masih hidup juga sama dengan kita. Yang sakit jiwa, yang tidak mengerti apa-apa, masih hidup juga. Itu membuktikan bahwa hidup ini bukan karena usaha kita, bahwa kita hidup. Bukan karena upaya kita, kecerdasan kita baru memberikan kesejahteraan. No. Firman Tuhan berkata di bagian lain, hari ini kita berusaha ngirit-ngirit pun, hemat-hemat pun kita tidak kaya-kaya juga. Kalau kasih kita beri lebih banyak, mengalirkan kasih kepada orang, memberi, memberkati, kita juga tidak ada kekurangan. Karena hidup itu Tuhan beri, dia bertanggung jawab. Dan memang itu saya ingatkan kepada anak-anak saya, istri saya, keluarga saya, tidak usah pikir apa, pikir Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Tidak usah pikir nanti masa depanmu akan kemana, seperti apa. No. Orang kerja hebat hari ini kita lihat cerita, kisah, kesaksian. Orang-orang yang hanya tamat SD, cerita Susi Pujiati kita dengar menteri. Orang jadi tamat SMP saja jadi menteri. Kenapa? Tuhan buat segala sesuatu di luar dari akal kita. Tuhan kita hebatnya seperti itu. Jadi orang tidak berpendidikan, tidak hari sukses. Amin. Sukses. Karena benar-benar mereka menjadi orang pendidikan Tuhan. Tuhan membuat mereka menjadi model kepada semua kita manusia, supaya kita paham, bukan karena strategi kita, kelompok kita, komunitas kita, keluarga kita, apa kepunyaan kita itu yang membuat kita sukses dan bahagia, tapi Tuhan. Tapi karena Tuhan yang kita bicara hari ini, Tuhan dalam pribadi wujud roh yang sekarang ada di dalam saya. Yang diharapkan di hari ini adalah kita paham bahwa Allah itu sedang ada dengan saya harus maksimalkan pribadi Allah dalam diri. Roh Kudus itu supaya dia membuat saya punya hubungan dengan Tuhan itu semakin baik. Ketika hubungan kita dengan baik, ingat Tuhan bilang kita menjadi anaknya. Kita bukan lagi menjadi hamba yang bukan hanya sekedar sebagai pekerja di rumah diupahin setelah itu tidak. Kita bukan jadi bagian-bagian yang datang kerja untuk dapat upah, dapat berkat. Tidak, kita pemilik berkat yang memberi berkat kepada orang lain. Sehingga hari ini kemana-mana ingat, saya pemilik waris kerajaan Allah. Saya anak Allah. Saya punya fungsi dan memberkati orang, bukan saya cari berkat. Saya kemana-mana, saya beri apa saja. Beri kasih, beri. Ya, ada peluang dia butuh pekerjaan, ada peluang di mana kita dapat, kita ngurus dia, bisa dapat pekerjaan. Dia belum hidup dalam kebenaran, kita tuntut dia hidup dalam kebenaran. Itu yang kita harus beri, apa saja yang harus kita menolong dia untuk dia diberkati. Haleluya. Kita bisa dengar cerita hal kekini. Banyak orang hidup dalam kejahatan karena persoalan perut, ekonomi. Siang hari kita saling mendoakan supaya anak-anak Tuhan, anak-anak yang selalu diberkati. Amin. Ketika orang sudah perutnya keroncong, segala cara dia akan lakukan karena manusiawi. Bagaimana caranya mempertahankan hidup? Karena dia berpikir bahwa hidup itu dengan upaya dia untuk dia hidup. Ternyata salah. Hidup itu Tuhan beri. Maka oleh sebab itu larikan kepada Tuhan. Karena Tuhan dia akan menolong, dia akan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan. Jadi firman Tuhan di dalam kebenaran kita, iman kita kepada Kristus Tuhan, dia memberikan kita model yang beda dari pengajaran yang lain.
Di dalam pribadi kita punya pengenalan kepada Kristus, Tuhan mengajar kita hidupnya hanya mengucap syukur. Berterima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena apa? Segala sesuatu diawali dari Tuhan melakukan kepada kita. Bukan kita berusaha dengan cara kita. No. Semua itu kalau tanpa campur tangan Tuhan sia-sia. Semua itu kalau bukan keterlibatan Tuhan, semua yang kita harapkan, kita idam-idamkan, kita investasikan, semua akan sia-sia. Tetapi kalau Tuhan di balik semua prosesnya, maka keberhasilan kita capai. Sukses itu kita peroleh. Untung itu kita dapat ketika Tuhan yang memulai mengerjakan. Oleh sebab itu kita diajarkan hidup bersyukur. Bersyukur karena hidup. Bersyukur karena ada masalah. Bersyukur. Tuhan bilang, apa saya bersyukur? Sakit bersyukur. Mau tidak punya bersyukur. Tuhan bersyukur untuk hidup saya dulu. Kalau saya pikir yang ini itu urusan Tuhan. Tuhan mau lihat hidupmu itu hidup kemana? Itu saya Tuhan mau lihat dulu. Hidupmu itu melakukan apa? Mengerjakan apa? Kalau hidup kita melakukan kehendak Tuhan, turut kepada Roh Kudus untuk memimpin kita melakukan kehendak Bapa, maka kekhawatiran Tuhan dengan sendiri otomatis diangkat oleh Tuhan. Kecemasan itu dengan sendirinya otomatis Tuhan angkat tanpa saudara minta. Tuhan akan angkat sendiri. Lalu mengapa? Ketakutan Tuhan angkat. Sehingga kemana-mana saja selalu ada mujizat. Sehingga kalau dalam ibadah kita dulu di kampung-kampung setiap sebelum ibadah itu kumpul bersaksi dulu, cerita. Hari ini cerita. Kemarin minggu ini kok kemana, kok bikin apa? Cerita. Artinya kesaksian itu bicara tentang present, pujian kita kepada Tuhan. Oh karena Tuhan saya, karena Tuhan. Segala sesuatu kita melakukan karena Tuhan. Itulah yang dampaknya saya lihat saudara-saudara di atas sekarang itu beberapa generasi di atas kita, orang tua kita, mereka diberkati luar biasa. Karena kuncinya itu mereka cerita tentang perbuatan-perbuatan biasa. Selalu cerita. Ketemu orang mereka bersaksi. Hari ini mau ketemu saudara saya cerita, oh Tuhan gue, aduh kalau tidak Tuhan hari ini saya seperti apa, rumah tangga saya seperti apa, anak-anak saya seperti apa. Karena Tuhan hari ini kami baik. Karena Tuhan hari ini saya memperoleh pekerjaan. Karena Tuhan hari ini saya bisa memperoleh istri yang terbaik yang bisa menolong saya. Bisa meninggalkan masa lalu yang tidak baik menjadi baik. Itu karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Bagaimana betul tidak? Karena Tuhan, jadi itulah kita diajarkan hidup bersyukur, mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi jangan waktu senang saya, oh Tuhan kau baik, atau waktu susah mau Tuhan, atau susah Tuhan ini mana, saya bikin saya gitu. No, Tuhan dah mengucap syukur. Saya cerita sebuah kesaksian, saya dengan istri waktu kami buat kecelakaan. Ini bicara mengucap syukur, mujizat terjadi. Ketika kami dua kecelakaan di mobil jatuh dalam kotak, dari tangan patah. Saya angkat dia dari dalam mobil ke selain berdiri di atas, saya berdiri berdoa sama Tuhan, terima kasih. Saya percaya segala sesuatu terjadi. Kalau memang ini salah Tuhan, saya minta ampun. Kalau memang ini sebuah Tuhan, biarlah jadilah kehendak Tuhan. Beri hati yang kuat bisa mengadakan semua proses. Dan jangan ada pengaruhan. Saya tetap mengadakan Tuhan. Proses ketika habis berdoa, Tuhan kirim tronton tiba di tempat satu juga. Langsung angkat saya mobil tanpa saya ngurus. Betul untuk pergi mobil tiba untuk masuk rumah sakit. Proses itu hari itu tempat foto di rumah sakit itu sudah hari Sabtu tutup, yang foto ini siap berangkat besok pagi menuju ke Jayapura karena dia keluar dari Jayapura. Tetapi karena proses itu dia harus datang foto kali juga tengah malam untuk melihat hasilnya patah atau tidak supaya selanjutnya terserah kita. Itulah mujizat ketika kita bersyukur. Di dalam segala keadaan sulit kita ucap syukur. Sebab dalam situasi seperti itulah membuat kita meraup mencari Tuhan. Kalau baik-baik itu kadang tuh siapa itu? Tapi ingat bagian firman Tuhan yang mengatakan, ya saya mau teguh. Itu bagian menunjukkan bahwa ingat firman Tuhan itu. Nah, saya Tuhan bakal persoalan terjadi. Itu bukti Tuhan saya kepada saudara dan saya. Dan juga bagian dari proses-proses intimidasi terjadi itu satu cara Tuhan mau kita ujian firman itu selama ini dengar. Selama ini dengar tentang mengampuni, tentang mengasihi, tentang memberi. Itu firman yang selama ini kita sudah dengar itu. Kapan praktiknya? Ketika situasi itu terjadi. Wah, praktik. Tadi malam kita ada praktek firman. Ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur karena Tuhan memberi hidup bagi kita.
menambahkan usia keluarga family. Kita bersyukur sekali tadi malam kita datang, kita pray ceritanya buat kejutan. Dari proses pray itu memang family tidak tahu, jadi bergejolak lah karena dia merasa dia orang benar kalau dituduh bahwa melakukan sesuatu. Ini sesuatu akhirnya membuat setelah itu baru Medi saya ketemu Medi sampaikan begini, Pak, ini untuk hidup saya sudah jadi baru, hidup baru sekarang sama Amin. kita untuk Tuhan. Kalau hidup saya lama tadi seperti apa saya tidak tahu. Dari proses itulah akhirnya saya terus kasih nyata, saya kasih tahu nama ini ujian dari pertobatan hidup baru yang Tuhan berikan itu yang hari ini dibuktikan Medi keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan Tuhan. Ya, itu luar biasa. Jadi firman yang kita dengar, pertobatan yang kita rasa kita sudah bertobat, Tuhan akan uji kita. Ini itu. Dan di sana ada Roh Kudus yang selalu dia akan ingatkan kita, ini sudah orang yang sudah benar, orang yang sudah bertobat. Kau sudah ditebus Tuhan loh. Kau sudah menjadi milik Kristus. Kau jadi anak Allah. Kenapa kau harus begini? Roh Kudus dia pasti kasih, tidak mungkin tidak. Kalau saudara tidak dengar itu, berarti saudara telah menutup pintu hatimu. Itu otomatis tanpa ketika kau bertobat dulu, walaupun masih dulu di sana pun Roh Kudus dia fungsi selalu mengingat saudara, karena Tuhan berupaya dengan caranya bagaimana dia menyelamatkan saudara dan saya. Ini upaya Tuhan, usaha Tuhan, bukan hasil usahamu. Tuhan berkeselamatan saudara Tuhan hari ini, bukan hasil usahamu, tapi usaha Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sudah berusaha dan susah payah begitu untuk menyelamatkan kita. Mau kita sih begitu, bagaimana? Kita sih biasa-biasa, sudah. Tak boleh. Hari ini kita berubah. Karena zaman di mana kita hidup sekarang ini, kita hidup dalam masa di mana akhir dari segala sesuatu. Kita hari ini hidup menggenapi nubuatan tentang angka 66. Pernah dengar toh Wahyu orang cerita ada pasang chip di tangan, di dahi. Itu kan sesuatu yang pernah kita dengar. Hari ini ketika terjadi, kita sebagai anak-anak Tuhan kaget. Tuhan benar, berarti Allah yang kita sembah, keyakinan yang kita pilih ini tidak salah. Sesuatu yang beda dari pengajaran yang lain. Karena keyakinan kita Tuhan yang kita sembah, segala sesuatu sebelum terjadi dia sudah ceritakan kepada kita. Dia sudah mengajarkan. Sehingga hari ini kita hidup dalam penggenapan firman Tuhan, nubuatan tentang masa di mana persiapan kedatangan Tuhan. Nah, hidup ini biarlah menjadi makan lewat sebuah pujian yang suka dinyanyikan itu, ya bukan hanya sekedar kita nyanyi, mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Baik, hanya berikut adalah mengapa Roh Kudus menjadi bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Kita buka dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat ke-13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum satu roh. Amin. Amin. Haleluya. Jadi bagian yang keempat adalah kita menjadi satu dengan Tuhan. Roh Kudus itu dia yang membuat kita talent dengan Tuhan. Tuhan itu pohon. Kita dalam bentuk barang yang bisa, misalnya kita merangkai dari sebuah sesuatu. Bunga kan itu kita ngambil dulu permen atau sedotan, sesuatu yang terpisah, tapi kita rangkai, ikat dengan kawat itulah Roh Kudus atau lem, seperti itu bisa. Sehingga pribadi kita yang bisa mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan itu adalah Roh Kudus. Sehingga Roh itu dia akan menempelkan kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa berbuah dan menghasilkan buah-buah Roh itu.
Kalau tanpa Roh Kudus dia membawa kita mendekatkan kepada Tuhan, maka kita tak dapat hidup dengan kehendak masing-masing. Sehingga bagian ini ingat penting bahwa kita akan menjadi satu dengan Tuhan ketika Roh itu dia hidup dalam diri kita. Dia akan koneksi kita dengan Tuhan. Dia akan mengurapi kita. Dia akan memataikan kita. Hikmah, kecakapan, kecerdasan. Si hari-hari kita lihat orang-orang hidup bergaul dengan Tuhan yang tidak sekolah saya ini bicara itu hebat. Orang hadapi apa sih? Orang luar biasa. Karena apa? Mereka telah menjadi sama dengan Tuhan. Karena Roh Allah itu telah melekat. Karena hubungan kita merespon Roh Tuhan dalam diri kita, kita menjadi erat dengan Tuhan. Roh Kudus itu membuat kita itu ingat. Kita duduk di kamar mandi juga tetap nyanyi puji Tuhan. Kita tetap berdoa. Kita menaiki motor pun tetap kita nyanyi puji Tuhan sama Tuhan. Karena apa? Selera kita sudah beda. Karena Roh itu ada di kita. Dia membawa kita untuk apa? Mempunyai rasa dan kalau mau coba renungkan, coba ingat dulu masa ketika saudara baru kita bertobat di baptis itu rasanya itu seperti apa? Itulah manusia baru kita dalam roh mulai roh itu. Ngomong apa? Hasrat kita kepada Tuhan itu tidak bisa diukirkan dengan kata-kata. Itu terlalu dalam, terlalu indah, terlalu cinta Tuhan, senang dengan Tuhan, berhasrat dengan Tuhan, mau nyanyi, mau pergi melayani, mau pergi menginjili, mau bicara tentang Tuhan hari-hari. Itulah manusia baru ketika kita menjadi orang yang bersih, roh Tuhan menuntun kita. Warna itu, nilai itu juga kita upayakan supaya hari ini kita seperti itu. Karena hari ini kita seperti itu, maka bagian dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini yang kita renungkan bahwa Roh Kudus itu dia juga maksimal melakukan tugasnya dengan baik. Karena kita respon dari itu. Hari ini firman Tuhan berkata, hari ini aku beri depan pintu mengetuk pintumu. Kalau saudara dalam rumah mau membuka ya masuk, kalau enggak balik. Nah, sebab Tuhan itu jangan keraskan hati. Jangan cari di mana-mana. Hari ini banyak orang untuk benar kita dapat pengacara-pengacara yang baru, cari kuasa yang lebih hamba Tuhan tertentu yang punya otoritas luar biasa. Tapi sebenarnya bukan hanya mereka yang bisa Tuhan pakai, kita pun Tuhan bisa pakai. Kuasa itu Tuhan akan berikan kepada kita. Dan kami, saya dengan ibu mertua berapa kali kita juga lakukan pelayanan, mujizat terjadi. Orang yang mau operasi itu tidak dioperasi. Kita buktikan firman itu bahwa kuasa yang sama Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jadi bukan hanya kepada mereka, kepada kita. Hari ini saudara jangan menempatkan saya orang berdosa. Tuhan datang orang berdosa, Tuhan datang orang benar. Gitu. Jadi kalau saudara orang berdosa, ini sudah kita cari sekali. Kamu yang sekarang Tuhan lagi sasarkan kehendaknya, keinginan hubungan ini bahwa saudara dan saya. Kemana saja kita pergi mari, berdiri, demonstrasikan kuasa Tuhan. Demonstrasikan kuasa Tuhan. Sebab Tuhan itu ada bersama saudara dan saya hari ini. Hari ini sikap kita hanyalah meresponi dia. Perkataannya Tuhan, kalau tidak hari pulang ngomong Roh Kudus yang hidup di dalam diriku sudahlah. Hari ini bahwa saya kepikiran, bahwa saya kepandangan, bahwa saya hati, ubah saya punya keadaan. Hari ini saya menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Saya hidup hari bibir mulut saya penuh dengan puji-pujian. Ketemu orang saya bersaksi tentang Tuhan. Karena itu yang terjadi, terlaksana dalam kehidupan kita. Karena apa? Zaman yang kita hidup ini sudah menuju kepada kebinasaan, akhir zaman. Saudara dan saya bisa lihat hari-hari ini hamba-hamba Tuhan penginjil-penginjil yang dahsyat hebat sekarang dicari sasarannya bagaimana orang pada orang sesat orang. Dulu penjara dibuat untuk penginjil. Jadi zaman Romawi itu hanya khusus untuk orang yang datang bicara dengan nama Yesus, bicara dengan raja itu, Tuhan itu, membuat orang pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang merasa ini beratkan, merasa terusik, terganggu, merasa bahwa ada kuasa lain, ada raja lain. Maka pengikut-pengikutnya dibawa ditawan semua. Zaman itu sedang terjadi di akhir. Jadi para penginjil anak Tuhan akan kita akan siap disesat, akan siap dianiaya. Ketika kita punya pemahaman dan bergaul dengan Roh Kudus untuk menyisakan kebenaran baik dalam diri kita, maka kita akan menggunakan cara kita untuk menyelamatkan kita. Itu bukan sesuatu yang sia-sia. Oke? Jadi biarlah firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita, ingat pribadi Allah dalam wujudnya. Dulu Allah sendiri berbicara kepada manusia,
Karena ulang-ulang nyatakan diri bicara calon mereka dengan dulu terpercaya datang sebagai wujud sebagai manusia Yesus Kristus turun. Dia mengajar tentang cara hidup, bagaimana mengasihi orang, bagaimana berbuat baik, bagaimana hidup dalam kebenaran. Contoh terhadap pribadi Yesus, dia mengajarkan. Setelah itu dia pergi supaya dia tidak jadi satu pribadi yang akhirnya semua orang berbondong-bondong. Dia naik supaya pribadinya jadi banyak. Allah Roh. Satu orang itu sudah, Allah itu sudah. Yang dalam fasenya 3, fase yang saya sebutkan. Dalam pribadinya pertama sebagai Allah, sebagai Yesus, sekarang masa inilah masa terus. Terus sehingga kita tidak perlu cari orang sana bicara tentang Tuhan. Tanya Roh Kudus, itu mengajarkan saya tentang Tuhan. Karena firman itu sudah dengar. Saudara yang saya dengar firman ini, itu saya selalu ingat saja. Kalau kita orang yang baru dari seberang menyeberang ke sini ya dia baru pertama dari firman. Tapi kita yang dari lahir ke firman dalam kandungan ibu itu mama datang dalam ibadah itu terus dengan firman. Kecil-kecil itu orang tua bawa ke gereja terus dengan firman. Firman sudah dengar bahwa kapan pun praktek. Praktek sudah tidak sadar bahwa ketika ada masalah ada persoalan, itulah praktek yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam saudara dan saya. Mari bertahan kepada Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan kasih hati, Tuhan kasih hikmat, Roh Kudus insafkan supaya saya tidak salah dalam menyelesaikan persoalan ini. Saya tidak salah dalam menghadapi situasi ini. Ketika kita dengan pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita karena ujian itu mendatangkan promosi. Saudara akan naik level. Orang ujian itu dalam ujian itu naik kelas 1, kelas 2, begitu. Jadi kalau ada dalam ujian dan tantangan, oh bersyukur bahwa ini tanda-tanda promosi tersedia di depan. Iman itu, karena itu akan terjadi dan benar-benar terjadi. Ketika saudara hari ini ada dalam situasi lingkungan, saudara mendapatkan perlakuan yang beda, pandangan yang beda karena orang lain terhadap kita di mana-mana pasti kita akan dapat banyak hal tantangan persoalan. Karena begini, tidak mungkin ujian dikasih kepada orang yang belum belajar begitu. Materi dikasih kepada orang yang sudah belajar. Hari ini saudara bisa renungkan, bisa dengar kesaksian cerita tentang keluarga sana, keluarga sini. Kalau kita dengar kita rasa kalau saya di hatiku, aduh, saya bagaimana gitu. Karena rasa kita, tapi Tuhan memang tidak salah pilih pasangan yang benar-benar, yang sudah sabar, berkasih, tidak suka berontak-berontak gitu. Ya, tidak mungkin Tuhan kasih berontak-berontak sama-sama, tidak mungkin. Tuhan tidak salah pasang-pasangan. Tuhan kasih yang suka murmur, kasih dengan yang suka bicara supaya yang diam nanti yang bicara itu. Begitu. Itu Tuhan hebatnya Tuhan kita. Jadi bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki Tuhan yang benar, yang hebat, Tuhan yang benar-benar dia berupaya dan berusaha untuk menolong saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya. Itulah kedahsyatan Tuhan. Mau berdiri kamu dulu kan Tuhan kau baik. Selama-lamanya kau baik. Karena Tuhan baik, Tuhan berusaha naik ke surga, menyediakan rumah bagi saudara dan saya. Di sana banyak tempat, Tuhan di rumah Bapakku banyak tempat. Hari ini saudara saya punya rumah ada di sana, punya nama ada di sana. Mari kita mengambilkan tugas dari Tuhan yang itu menjangkau kota ini, menyelamatkan kota ini. Bapak Tuhan berkata, saya sering kasih ingat kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan ada di Temida Buah, tidak pernah ada di kota ini. Tetapi kita hidup dalam komunitas kita, keluarga kita, orang tua merancang kita itu akan begini, begitu, segala macam dengan berbagai macam mimpi-mimpi yang besar. Tetapi ternyata Tuhan bukan begitu. Kamu nanti tuh bakal Temida Buah, Ibu Wai, tuh harus kawin di Wai supaya dari Temida Buah. Itu saudara satu ke sana, tapi tetap kau sore di Temida Buah. Dia bilang apa? Bagian Nabi Yeremia. Dimanapun engkau aku buat, usahakan kota. Jadi jangan berpikir datang sini cari berkat, tapi datang sini untuk memberkati. Potensimu, semua yang Tuhan beri melekat kepada Tuhan supaya kita menjadi pewaris untuk kita berbagi berkat kepada kota ini. Kota ini diselamatkan, diwarnai oleh jemaat Kibiro. Semua percaya Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Saya mengundang tim musik maju ke depan. Haleluya. Mari kita mengekspresikan firman Tuhan bahwa Tuhan itu memang Allah yang besar dan ajaib. Amin.
besar Allah. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, samanya besar dan ajaib. Yesus besar Kau Allahku, besar Allahku, Kau Allahku besar, nyanyikan besar Allahku, Yesus selamanya besar dan ajaib. Yesus layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, dan hatiku bernyanyi. Kau besar, layak disembah, yang layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, Kau Raja segala raja, dan hatiku bernyanyi, dan hatiku bernyanyi. Kau besar, Kau besar, katakan besarku, besar Allahku, nyanyikan besar. Amin Yesus, haleluya, selamanya besar dan ajaib. Yesus, amin, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, ingat Tuhan begitu baik bagi saudara dan saya. Tuhan berupaya secara maksimal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari responi itu, buka hati, bawa hidup kepada Tuhan. Kasih Tuhan selalu baru, pengampunan Tuhan selalu tersedia bagi saudara dan saya. Bawa hidup kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajak Roh Kudus untuk menuntun saudara dan saya. Biar dia membawa saudara untuk mengerti apa mau Tuhan dalam hidup saudara, apa mau Tuhan untuk masa depan saudara. Hari ini Allah itu ada dalam pribadi saudara. Respon itu. Hari ini saudara pulang, ajak kerjasama dengan dia. Dia membangun hidup saudara. Dia membuka mata saudara, membuka pikiran saudara, membuka hati saudara. Saudara memahami benar, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ya Aba Bapa, oh Jesus, sialah mengalir Rohmu di tempat ini, penuhi kami dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini kami tunduk di bawah otoritas Allah. Roh Allah akan bekerja secara maksimal di dalam diri kami, membawa umatmu, jemaatmu semakin hari bertumbuh untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, untuk memahami Engkau lebih lagi. Sehingga kami bukan disebut lagi hamba, tapi kami disebut anak-anak, mewaris kerajaan Allah itu, pemilik sumber segala berkat itu. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih pengorbananmu, terima kasih usahamu menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Biarlah firman-Mu terus hidup dalam kehidupan kami. Roh Kudus, ingatkan firman ini di dalam roh hati kami, pikiran kami. Kemana saja kami pergi, kami tahu diri, sadar diri bahwa Engkau sedang ada bersama kami. Sia kami akan serahkan segala sesuatu keadaan kami harus berkonsultasi kepada-Mu.
Ya Allah Kudus, ingatkan kami untuk selalu berkonsultasi kepadamu, untuk menuntun kami untuk mengerjakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi berkat bagi kota ini, kami menjadi berkat bagi keluarga kami, kami menjadi berkat bagi rumah tangga kami, kami menjadi berkat bagi lingkungan kerja kami, kami menjadi berkat bagi lingkungan mana kami tinggal ya Tuhan. Manifestasikan kuasa Roh-Mu, penuhi jemaat-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas, Roh tidak terbatas. Sekali lagi, pisahkan itu lebih dalam lagi. Segala yang bukan dari Tuhan, Tuhan cabut, Tuhan hilangkan dari semua pikiran dan hati kami. Dan biarlah murni segala sesuatu yang mengalir dari tahta yang hati, bagaikan sungai membasah hati kami, menyejukkan jiwa kami. Kemana saja kami melangkah, kemana saja kami pergi, kami menjadi orang-orang yang hidup dalam sukacita, karena kami telah mewarisi kerajaan Allah itu. Kami telah menjadi milik pusaka, kami menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang di kota ini, di mana saja kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan puji-pujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima dalam nama Yesus berkat karunia Allah Roh ini jadi bagian milik pusaka kami hari ini terus kekal selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin.